Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi lil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Syafa'atu li kulli haulin minal awal muqtahimin. Ya Rabbi bil Mustafa lima qasidana wa lana Allahumma salli wa sallim wa barik Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarramun, para alim ulama, para asatidzah guru-guru kita, Mukarram Haji Yusuf Mustafa, Mukarram Haji Yusuf, Mukarram Haji Ahmad Habibi, para Ustaz Abdul Hamid Mustafa, segenap pengurus Majelis Taklim Ukhuwah Islamiyah dan segenap pengurus Masjid Wabil Khusus, pengurus Masjid Sa'adatud Darain. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Pada pagi hari ini kembali kita bisa hadir dalam rangka taklim rutin yang biasa dilaksanakan setiap hari Ahad pagi. Salawat serta salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Baik, tanpa berpanjang kalam, ayat berapa? 115. Walaqad ahidna, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahidna ila adama min qabl fanasiya walam najid lahu azma. Walaqad ahidna, dan sungguh kami janji kepada Nabi Adam. Artinya Allah berjanji, ya, atau mengadakan perjanjian dengan Nabi Adam alaihissalam. Yang dimaksud janji adalah aywasainahu alla yakula minasyajarah. Kami telah berpesan atau berwasiat, ya, kepada Nabi Adam agar ia tidak memakan dari pohon. Tuh, jadi Allah sudah kasih tahu, kamu jangan makan buah khuldi, ya. Min qablu, sebelumnya, ay qabla uklihi minha, artinya sebelum Nabi Adam makan buah. Jadi sebelumnya sudah dikasih tahu oleh Allah, semua fasilitas yang ada di surga silakan pakai, silakan makan. Cuma satu yang kagak boleh, apa? Justru yang satu yang diuber. Nah, itulah memang manusia, ya. Yang dilarang malah yang dicari, ya. Fanasia, ya, maka Nabi Adam meninggalkan atau ia lupa terhadap janjinya. Aitaroka ahdana, yaitu meninggalkan janji kami. Jadi Nabi Adam lupa terhadap janji dengan Allah agar tidak makan buah khuldi. Walam najid lahu azma. Nah, dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat, ya. Artinya apa? Ay hazman wa sabron amma nahainahu anhu, yaitu Nabi Adam tidak punya kekuatan dan kesabaran dari apa yang kami larang, ia mengerjakannya. Jadi tidak punya kekuatan untuk menghindari larangan, ya. Maka Nabi Adam keluar dari sorga gara-gara hirsun. Tahu hirsun? Rakus
Jadi kalau iblis keluar dari surga gara-gara sombong, kalau Nabi Adam keluar dari surga gara-gara rakus tomak ya, atau hirsun ya. Bukan karena sombong tapi karena udah semua dikasih masih kurang. Yang dilarang malah dikerjain ya. Itu namanya buah khul, disebut syajaratil khuldi ya, pohon ya. Wadhkur dan ingatlah izkulna ketika kami berkata lil malaikati kepada malaikat. Tuh, jadi kata Allah apa pada malaikat? Usjudu li Adama. Usjudu di sini hormat ya. Jadi sujud tapi sujud hormat. Bukan sujud kayak ada di Al-Baqarah itu bil inhina. Inhina itu membungkukkan badan doang. Jadi tidak seperti ya sholat ya kepala di bawah ya. Jadi kalimatnya usjudu di sini hormat ya. Jadi kata Allah pada malaikat, hormatlah kepada Adam ya. Fasajadu, maka mereka malaikat pada sujud, pada illa iblisa, kecuali iblis. Tuh, jadi iblis nggak mau, nolak ya. Semua malaikat hormat. Siapa si iblis? Wa huwa abul jinni, yang namanya iblis itu biangnya jin. Tuh, abul jinni biangnya jin ya. Kana yashabul malaikata wa ya'budullaha ma'ahum. Ada iblis itu atau abul jan itu bersahabat dulu di surga bersama Jadi duluan jin sama Nabi Adam. Wa ya'budullaha ma'ahum, dan ia ibadah kepada Allah bersama malaikat. Tuh, jadi sama-sama ibadah sama malaikat ketika ada di surga. Jadi kalau pengalaman ya pengalaman jin. Yang Adam kan baru. Jadi lebih pengalaman siapa? Jin. Lebih hebat dia. Aba tuh. Aba itu membangkang ya. Aba, iblis membangkang anis sujudi, dari sujud kepada Nabi Adam. Qala, apa kata iblis? Ini ada di surat Al-A'raf. Kata iblis, ana khairum minhum, aku lebih baik daripada jadi daripada Adam ya. Jadi kalau ada orang mengatakan aku lebih hebat dari orang lain, itu sombong udah. Namanya kibir ya. Jadi kalau ada orang mengatakan aku lebih baik dari dia, itu udah berarti sombong ya. Itu udah temannya siapa? Iblis. Aku lebih hebat gitu. Aku lebih benar daripada yang lain. Yang lain salah, aku yang lebih benar. Berarti anak siapa tuh? Anak buahnya iblis ya. Sekarang kan banyak lah orang, aku lebih hebat daripada yang lain ya. Udah biang iblis itu ya. Ya siapapun dia, mau ilmunya banyak ke, nggak peduli Pak ya. Iblis lebih hebat ya, di surga lebih lama sama siapa? Sama malaikat ya. Tapi gara-gara sombong dikeluarin dari surga ya. Fakulna, maka kami katakan, kata Allah, ya Adam, hai Adam. Tuh, jadi kalau di Quran ya, nabi yang lain dipanggil tuh ya Adam, langsung namanya. Ya Nuh, wahai Nuh, ya Ibrahim, wahai. Tapi ketika manggil Nabi Muhammad nggak ada nama yang Muhammad, nggak ada. Yang ada ya ayyuhar rasul, kalau enggak ya ayyuhan nabi. Itu satu penghormatan yang luar biasa ya. Allah menghormati siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang sekarang songong sama nabinya Muhammad aja, nggak ada tuh Sayyidina ya. Orang nabinya juga nggak pernah nyebut Sayyidina, kata, wih kayaknya lebih hebat dia gitu
Ya, ada itu di YouTube, Bang. Baca deh. Seolah-olah dia paling pinter ya. Oh, enggak ada itu di hadisnya katanya. Padahal di hadis Bukhari ada ya, kata Nabi, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyidnya, ya sayyid itu yang kalau bahasa kitanya apa ya? Bapak lah gitu lah. Iya, bapak gitu ya. Cuma itu kan pakai bahasa Arab. Ya masa sama orang yang tertinggi nyebut manggil nama kan gak sopan ya. Ada anak umur 10 tahun sama ada orang yang umur 50. Yang umur 50 tahun namanya taruhlah Zaid. Anak yang 10 tahun manggil Zaid, Zaid, kira-kira songong gak sih itu orang? Anak songong gitu. Ya, paling kan Pak Zaid gitu kan ya. Ya Pak Zaid, ini mah enggak, Zaid kan, wih ditabok itu anak. Ya kita ini kan umatnya manggil Nabi, ya masa nggak pakai penghormatan sama sekali ya. Memang ada ya di hal-hal tertentu kita nggak pakai sayyidina, seperti di syahadat kan nggak pakai ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, ada anna sayyidana. Ya boleh aja nggak apa-apa, tapi ya di saat-saat kita memanggil Nabi ya paling nggak ada penghormatan ya, masa songong ya. Apa kata Allah? Hei Adam, inna hadza aduwwun laka. Sesungguhnya ini siapa? Yang dimaksud jin atau iblis itu adalah, atau iblis ini adalah musuh bagi kamu. Tuh, jadi iblis itu musuh ya. Wali zawjika, dan termasuk istrimu. Tuh, jadi jin ini musuh Nabi Adam dan musuh artinya musuh manusia ya. Kan keturunannya kan kita kan. Siapa istrinya? Ay Hawa, yaitu Hawa. Bil maddi dibaca panjang, Hawa gitu ya. Kayaknya nyelangap kalau perempuan. Hawa ya. Kalau Nabi Adam kan mingkem, Adam. Mingkem kan? Kalau perempuan Hawa, nyelangap. Fala yukhrijannakuma, maka tidak boleh atau jangan sampai ya iblis mengeluarkan kalian berdua minal jannati, dari, artinya jangan sampai tuh iblis mengeluarkan kalian dari surga. Sudah ada peringatan dari Allah, Adam sama istrimu hati-hati, iblis itu musuh, hati-hati jangan sampai iblis bisa mengeluarkan kamu dari surga ya. Kenapa? Sebab kalau kamu keluar dari surga, kata Allah, fatasqo, tuh maka kamu akan menjadi sengsara. Tuh, sebab kan di surga udah dijamin fasilitas apa aja ada di. Nah, nanti kalau keluar dari surga, kata Allah, kamu tinggal sengsara. Tataibu itu lelah, capek. Nah, kalau di surga kan tinggal makan tinggal ngambil, minum tinggal. Nah, kalau keluar dari surga, kamu akan lelah, capek. Apa dulu kalau mau makan? Ya usaha dulu. Bil harsi, dengan ya nyangkul dulu ya, ngebajak dulu ya. Wazar'i, nanam dulu ya kan. Ya, nyatanya benar, begitu turun ke dunia manusia kalau pengen makan apa dulu? Ya kerja dulu ya. Kalau punya sawah nyangkul dulu, terus nanam. Wal hasodi, manen dulu, dipanen dulu ya. Watahni, apa di situ tahni mana ya? Menuai ya, artinya diambil. Wal khubzi, bikin roti dulu, artinya diolah dulu ya. Wa ghairi dzalik, dan lain-lainnya tuh. Jadi kata Allah, hati-hati jangan sampai iblis mengeluarkan kamu dari surga. Sebab kalau kamu keluar dari surga capek tuh. Kalau mau makan apa dulu? Iya, nyangkul dulu, nanam dulu ya, habis ditanam ya panen dulu ya. Udah pokoknya macam-macam lah, capek.
Makanya hidup di dunia kalau nggak pengen capek ya mati. Ya dunia capek, kita kan harus nyari dulu, Pak. nyari ini, ya, pasti capek ya. Waqtasara ala saqaihi li anna rajula yas'a ala kulli zaujatihi. Ungkapan sengsara di sini ditujukan ya supaya hanya kepada Nabi Adam. Artinya kalimat sengsara di sini hanya buat Nabi Adam atau buat laki. Kenapa? Karena di sini disebabkan secara fitrah itu suami mencari nafkah buat istri. Emang laki-laki yang cari nafkah, bukan istri. Ya. Mohon maaf nih Bapak Ibu, saya sampaikan nih. Ini kadang-kadang ada istilah begini, ini kadang-kadang ibu-ibu berengsek juga nih. Saya sampaikan Bu, secara hukum nih ya. Ada sering kata-kata begini, katanya harta suami, harta istri ya. Kalau harta istri tidak ada, maksudnya gini, di dalam harta suami ada hak istri. Bukan berarti gaji suami 10 juta diambil semua. Ini mau diambil semuanya. Ya suaminya ketika pergi bensin habis bingung. Duit dari mana udah diambil semua. Bukan begitu, Bu. Ya. Artinya di dalam harta suami ada hak istri. Tidak semuanya diambil. Ya kan? Nah, pinternya lagi sekarang perempuan kalau beli apa-apa atas nama dia. Biar kalau suaminya meninggal udah diaku semua itu. Bener. Ini hati-hati nih, jangan sampai salah ini. Saya sampaikan ini supaya mengerti, paham. Ini enggak, gaji 5 juta diambil semua 5 juta. Lakinya nggak dikasih apa-apa. Ya, giliran dia pergi naik motor, ban motornya bocor gimana? Dari mana duitnya? Harus dikasih lah. Kan namanya nafkah kan sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan ya mampunya 3 juta ya 3 juta, mampunya 5 juta ya 5 juta ya. Ya kalau hasilnya gajinya 50 juta ya kasih buat keluarganya ya 20 juta kan gitu kan. Ini mah gaji 10 juta mintanya 20. Dari mana yang 10 dari mana? Nah, itu repot lah. Jadi dilihat dari ininya kemampuannya. Ini kalimat ini kadang-kadang apa sih ya? Ya katanya harta suami, harta istri aja diambil semua. Ya udah lakinya nggak bengong aja udah. Ya. Ini bukan begitu. Artinya ada hak ada namanya nafkah. Tuh, namanya nafkah sekemampuan. Kadang-kadang repot juga nih begini nih. Kalau diterangin gini, apa iya deh pasti jadi. Ya, supaya kita paham betul gitu ya, jangan sampai ya apa. Ya memang harta istri nggak ada ya, istri menafkahi suami. Kalau suami ngasih nafkah dosa itu, jangan dikira enggak, dosa. Kalau yang nyari nafkah istrinya ya. Karena yang wajib nafkah siapa? Suami ya, berapapun ya. Bang ini ya perempuan ini luar biasa lah. Dan perempuan itu bisa naklukin laki-laki. Jadi, kan di jari kita ada 5 nih, Pak. Ini lambang apa ini? Ini apa nih? Jempol. Ini lambang penguasa. Penguasa ini. Ini tunjuk lambang orang kaya. Ini jari tengah, ulama, terus aparat. Aparat itu harus di tengah, nggak boleh miring. Ya, pengamanan. Ini jadi manis, walaupun buntung tetap jadi manis. Ini lambang pemuda. Ya, masa muda kan masa manis. Ini ibu-ibu ini kecil tapi antem ini. Gaya kecil kemana aja masuk dia mah, kuping masuk, ke hidung. Bahkan di kampung dulu kalau mau itu ayam
Itu telur kan pakai jari, pakai jempol boros. Ini kan penguasa tadi. Kekuasaan bisa tunduk gara-gara perempuan. Lo Fir'aun kayak apa sih hebatnya? Dia raja, dia penguasaannya hebat. Sama Siti Asia tunduk dia. Oh, kenapa? Karena ini kalau sweet, jempol sama kelingking yang menang mana? Kelingking. Kalah jempol. Coba kalau sweet, ayo sweet. Jempol. Yang satu kelingking kalah jempol. Tuh, jadi penguasa kalah sama perempuan. Ya kumisnya segede apa juga kalau sama bininya mah tahan tunduk. Benar. Tapi perempuan ada kelemahannya. Nah, ini nih. Orang kaya telunjuk sweet sama kelingking yang menang mana? Telunjuk. Makanya perempuan sama duit mah teklok. Ngomong apa yo? Kalau udah kasih duit lo udah diem mah. Gak bakalan apa-apa. Ini ada kan gambarannya kan? Sweet nih. Ayo sweet. Telunjuk. Yang satu kelingking kalah kelingking. Ini artinya orang kaya. Artinya apa? Perempuan mah kalau kasih duit tuh udah diem, anteng udah. Ya Bu. Bener nggak Bu? Bener lah, orang udah ada contohnya ini. Udah ada nih ya. Telunjuk kalau sweet sama kelingking, yang kalah kelingking, udah kalah sama duit teklok udah. Ya, nggak bisa apa-apa. Tapi kekuasaan bisa kalah dengan perempuan. Ya raja Fir'aun kayak apa sih hebatnya, sama Siti Asia nurut dia. Ya, ketika mendapatkan bayi kan, mau dibunuh kan sama Fir'aun, dirayu sama Asia. Sampai Nabi Musa gede diurus sama Fir'aun ya. Padahal Fir'aun kan hebatnya luar biasa. Dia ngaku dirinya Tuhan ya. Orang semesir tunduk sama dia semua. Sama Siti Asia nurut, kalah dia. Itu hebatnya itu ya, perempuan ya. Tapi jangan ngomong apa-apa, perempuan teklok kalau udah kasih duit itu udah nggak bisa berkutik. Iya. Ini lambang semua ini ya. Jadi kita harus tahu itu. Ya sama Nabi Adam digoda sama siapa? Sama iblis, nggak kegoda. Kata iblis ada bininya. Siti Hawa dirayu sama iblis. Lakimu suruh makan. Dirayu sama Siti Hawa. Kena juga tuh Nabi Adam. Makan buah hul. Mandek di tenggorokan. Makanya laki-laki ada ini ya. Ini buah huldi nih. Perempuan tenggorokannya licin. Molos ke dada. Iya, itu buah huldi Bu ya. Di dada belah dua. Kalau satu mah kayak tumor. Ya bersyukurlah mandek di dada. Kalau di dengkul, repot. Iya, mandek di dengkul, mau netein repot itu. Itu buah huldi itu ya. Kalau laki-laki di tenggorokan ya, mandek di sini ya. Kalau perempuan tenggorokannya licin, lolos, mandeknya di dada belah dua ya. Ini termasuk buah hul. Itu gara-gara siapa? Ya Siti Hawa itu. Iya, dirayu ya. Akhirnya Nabi Adam nurut ya, makan buah. Ya dua-duanya makan ya. Padahal Allah sudah peringatkan, fala yukhrijannakuma, maka jangan sampai itu iblis mengeluarkan kamu dari surga. Kenapa? Sebab kalau keluar dari surga, kata Allah, kamu akan lelah, capek, ya kan? Kalau di surga kan tinggal makan tinggal makan, minum tinggal. Begitu keluar dari surga, ya udah turun ke dunia, ya udah harus usaha. Ya, ngebajak dulu, nanam dulu, manen dulu, ya, ngolah dulu. Nah, tuh, makanya ini maksudnya apa? Waktasoro itu maksudnya
apa kalimat tadi sebenarnya yang dimaksud adalah Nabi Adam, artinya laki-laki ya, untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya tuh ya, itu keluarga tuh. Jadi ada kewajiban ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ya. Kemana tadi? Fatasko ya. Ini masih berlanjut. Panjang itu ceritanya masih ya. Udah sampai situ dulu lah ya. Fatasko, maka Nabi Adam, Bapak, kamu akan jadi kata Allah sudah dikasih tahu tuh. Makanya hidup di dunia pasti capek ya. Kalau pengen capek ya matilah udah ya. Karena manusia kalau mau makan harus nyari dulu kan, iya, usaha dulu ya. Kata Nabi, harik yadak wa rizqu yanzilu, gerakkan tanganmu maka rizki akan datang. Oh, jadi kita harus berusaha gerak gitu ya. Kalau diem aja ya nggak bisa, doa aja, ya Allah turunkan rezeki dari langit, ini nggak kemana-mana, ya nggak bakalan turun ya. Harus ada usaha, cari ya. Yang namanya usaha ya apa aja lah, yang penting halal ya. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa kami sampaikan. Nanti berikut masih berlanjut tuh. Innalaka alla taju'a fiha wala taqra, ya, masih cerita Nabi Adam ya, keluar dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ya, kita dilindungi oleh Allah SWT dari godaan yang namanya iblis ini luar biasa lah, pinter ya, nyari cara bagaimana menghancurkan Nah, ada ayatnya kan, wala tattabi'u khutuwatis, janganlah kamu ikuti langkah-langkah, bukan satu langkah tapi langkah-langkah. Ada berbagai macam cara setan menghancurkan ya, insyaallah nanti berikutnya kita bahas ya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.